Hai semuanya, selamat datang di channel Ali Film. Pada video kali ini, Ali Film akan membahas alur cerita film Sultan Agung. Yo, langsung aja. Cukup. Film ini diawali dengan sebuah narasi yang menceritakan tentang prahara yang dialami oleh kerajaan Mataram. Mataram memasuki prahara berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram. Saat itu, Raden Mas Rangsang sedang sparring dengan sahabat sekaligus orang kepercayaan Mataram bernama Klono. Namun, Klono selalu mengalah ketika sparring dengan Mas Rangsang, sehingga membuat Mas Rangsang kecewa dan meminta Ki Jejer untuk mencarikan lawan sparring yang seimbang. Namun, tiba-tiba muncullah orang bertopeng yang menendang Mas Rangsang. Namun, orang bertopeng itu menang telak dari Mas Rangsang. Dan Ki Jejer nampaknya tahu siapa orang di balik topeng tersebut. Murid di sana memang belum tahu sejatinya Mas Rangsang itu siapa, sehingga banyak murid cewek yang berani menggoda Mas Rangsang. Tapi Mas Rangsang memang sudah mendamaikan hatinya pada anak lurah, dan itu membuat mereka kecewa. Mas Rangsang saat itu selalu menanyakan wanita pujaannya yang bernama Lembayu. Ada sebuah peristiwa ketika orang-orang dari Brangwetan alias Jawa Timur meminta perlindungan kepada Mataram lewat Pak Lurah. Namun ada pendekar-pendekar Mataram yang tidak terima dengan kedatangan mereka karena takut mereka adalah mata-mata. Tak lama kemudian orang bertopeng sebelumnya muncul dan menghajar mereka semua. Karena kalah jumlah, orang bertopeng tersebut terlepas topengnya, dan ternyata dia adalah Lembayung. Tahu jika itu Lembayung, Mas Rangsang dan Klono membantu untuk bertarung. Tapi tak lama Ki Jejer datang dan melumpuhkan mereka semua. Ternyata alasan mereka tidak menyukai keberadaan orang-orang Brangwetan adalah karena kakaknya dan kakak Lembayung hilang di Brangwetan. Namun Ki Jejer meluruskan kesalahpahaman tersebut. Mas Rangsang akhirnya bisa bertemu dengan Lembayung setelah lama menghilang karena mencari kakaknya di Brangwetan. Malamnya, di padepokan saat Ki Jejer sedang mengajar, Mas Rangsang salah fokus karena Lembayung, apalagi ketika ditanyai tentang ada berapa golongan manusia. Mas Rangsang tergagap. Kemudian Lembayung menjawab pertanyaan itu, dan Mas Rangsang malah jadi ikutan menyaut, dan mereka saling saut menyaut jawaban. Kedekatan Mas Rangsang dengan Lembayung membuat kelompok khawatir dengan status Mas Rangsang, karena ada prahara di antara keduanya. Pada suatu waktu, ada beberapa orang penting dari kerajaan Mataram mengunjungi Mas Rangsang. Meskipun banyak murid di sana yang belum sadar siapa Mas Rangsang sebenarnya, orang-orang itu menjemput Mas Rangsang untuk pulang ke kediamannya. Sesampainya di kerajaan, Mas Rangsang dan Kelana disambut oleh Eyang, juru mertani dan juga paman dari Klono bernama Tumenggung Noto Projo. Mas Rangsang disuruh pulang untuk bertemu ibunya, yaitu Ratu Banowati, untuk memberitahu keadaan Mataram yang sedang kisruh karena adanya pemberontakan, sekaligus untuk memberitahu Mas Rangsang agar bersiap mewarisi tahta. Meskipun Mas Rangsang bukanlah putra mahkota, karena sejatinya Ratu Banowati hanyalah istri kedua dari Panembahan Hanyangrawati. Dan Panembahan Hanyangrawati sudah berjanji kepada istri pertamanya, yaitu Ratu Tulung Ayu, untuk memberikan tahta pada anaknya, yaitu Pangeran Martopuro. Namun sayang seribu sayang, Pangeran Martopuro terlahir tuna greta alias keterbatasan mental, dan itu membuat dilema. Untuk mempersiapkan penyerahan tahta itu, Panembahan Hanyangrawati sudah memboyong Putri Adipati Batang untuk Mas Rangsang. Sekembalinya dari kerajaan, Mas Rangsang curhat pada Ki Jejer. Dia tidak ingin bergelut dalam dunia kerajaan seperti ayahnya. Dia ingin menjadi golongan Brahmana alias ulama. Dan percakapan itu pun bocor karena Lembayung menguping mereka. Hingga akhirnya Lembayung tahu identitas sesungguhnya dari Mas Rangsang. Lembayung yang sudah mengantongi identitas Mas Rangsang seakan malah sungkan ketika bertemu dengan Mas Rangsang. Namun kedekatan mereka tetap tidak berubah dan tetap saling memadu kasih, sampai akhirnya perpaduan kasih mereka harus terhenti ketika Mas Rangsang dijemput pulang karena ayahandanya sudah menghadap Ilahi. Dan sekarang para santri di sana sudah tahu akan identitas Mas Rangsang sebenarnya. Seperti halnya Mas Rangsang yang sedih karena harus kehilangan ayahnya, Lembayung pun juga harus berlinang air mata karena kehilangan cintanya. Perbedaan kasta yang jauh membuat mereka tak bisa bersatu. Meskipun Mas Rangsang juga mengimbangi cinta Lembayung, namun dia adalah penerus tahta
yang artinya dia akan menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Sepeninggal punya Prawati, para pangeran Mataram berdiskusi tentang siapa yang akan naik tahta, apakah Pangeran Martopulo atau Mas Rangsang. Namun karena melihat keadaan Mataram yang sedang kisruh dengan kondisi seperti itu, Pangeran Martopulo akan sulit untuk memangku tahta dan dipilihlah Mas Rangsang untuk naik tahta. Awalnya Mas Rangsang menolak untuk naik tahta. Namun Ki Juru Mertani meminta Mas Rangsang melihat situasi yang sebenarnya. Di suatu tempat Ki Juru Mertani memanggil Ratu Tulunghayu dan meminta untuk mengakui kesalahannya, karena Ratu Tulunghayu lah yang menyebabkan Panembahan Harawati wafat dengan menyuruh orang untuk berbuat jahat. Ratu Tulunghayu melakukan itu disebabkan dia sakit hati karena Panembahan Harawati sudah berjanji untuk menjadikan satu-satunya Ratu Mataram. Namun karena Ratu Tulunghayu tidak memberikan keturunan yang diinginkan, akhirnya beliau meminang istri kedua alias ibu Mas Rangsang. Mas Rangsang yang sudah tahu fakta itu pun langsung pergi untuk bertemu Ki Jejer. Dan di sanalah Ki Jejer memberikan serat yang ditulis sendiri oleh Sunan Kalijogo. Dalam serat itu dituliskan jika bumi Nusantara akan kedatangan golongan manusia paling rendah yang hanya bisa merampas dan menjarah hak milik orang lain. Namun kelak akan ada pemimpin yang berarti Brahmana yang akan menyatukan Nusantara. Dan diprediksi jika pemimpin itu adalah Mas Rangsang. Meskipun Mas Rangsang menolak, namun dengan segala hormat para santri di sana mendukung dan siap membantu Mas Rangsang dengan mengatakan semakin Mas Rangsang menolak semakin jelas pesan Eyang Sunan Kalijaga. Setelah itu Mas Rangsang pergi ke rumah Lembayu untuk meminta Lembayu pergi bersamanya untuk menjadi ratu. Tapi apa daya lah anak muda dalam pantas bersama dengan anak raja. Lalu diangkatlah Mas Rangsang menjadi pemimpin dengan gelar Susuhunan Agung Hanyo Prokusumo dan telah meminang putri Adipati Batang yang berjuluk Ratu Kencana. Seiring berjalannya waktu, setelah kejatuhan Majapahit, Mataram sudah menguasai sebagian besar daerah Jawa dan menyatukan semuanya dalam kekuasaan. Sampai suatu hari cobaan terbesar dalam kepemimpinan Hanyokusumo adalah kedatangan VOC yang meminta izin untuk berdagang di daerah kekuasaan Mataram. Namun Sultan Agung tidak percaya begitu saja dengan para VOC itu dan langsung mengambil tindakan langkah antisipasi dengan meminta pajak penjualan sebesar 60% dan meminta senjata mereka untuk direplikasi oleh para santri di bawah komando pelatihan Singgo Ranu dan pemerintah Klono untuk menjadi mata-mata di Bramkulon. Apalagi tersiar kabar jika Jayakarta sudah ditaklukkan oleh VOC. Berdasarkan titah Sinungupati, Singgo Ranu langsung memperbanyak jumlah senjata milik kompeni itu bersama para santri, dan Klono pun juga harus pergi menjadi mata-mata selama tugas. Klono bertemu dengan Utari, pembantu yang melayani kompeni. Para kompeni di sana dipimpin oleh jenderal bernama Jan Peterson Kon. Peterson menolak tawaran dari Susunan Agung. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan kompeni. Apalagi setelah lunturnya Jayakarta, kapal-kapal mereka menghadang kapal Jawa di Selat Sunda. Kelicikan para kompeni memang diawali dengan dalih berdagang, namun kesepakatan mereka memang selalu berat sebelah. Pada suatu hari, tanpa sengaja, Klono bertemu dengan Seto, kakaknya Lembayu. Meskipun Seto tidak mengakuinya, sementara itu Temanggung Mandurejo terluka parah. Sekembalinya dari mengantarkan surat ke Sunda Kelapa, mereka yakin Temanggung Mandurejo diserang oleh Merdi Kiceng, yaitu orang-orang lokal yang diperbudak oleh kompeni. Kejadian itu membuat Susunan Agung mengumpulkan semua adipati untuk bermusyawarah dan beliau menginginkan untuk menyerang terlebih dahulu para kompeni itu. Namun Tumenggung Notoprojo berselisih paham dengan Sultan Agung. Menurutnya menyerang kompeni butuh kehati-hatian karena pasukan Inggris Raya yang punya armada besar sekalipun takluk dan mudah ditangani oleh kompeni. Namun hal itu tidak menyurutkan keinginan Susunan Agung untuk menyerang kompeni. Bahkan beliau sendiri yang akan memimpin pertempuran di Batavia. Setelah itu, pihak kerajaan Mataram langsung mengumpulkan para laki-laki untuk wajib militer dan ikut berperang ke Batavia. Namun, sebuah tujuan pasti akan selalu ada halangannya. Tumenggung Notoprojo yang sudah sering mendapatkan informasi dari Klono yang sekarang sudah dekat dengan Untasari merasa bahwa penyerangan Mataram ke Batavia akan sia-sia. Menurut kekuatan, kompeni sulit ditembus. Tumenggung Notoprojo merasa akan ada banyak korban jiwa dari rakyat Mataram jika perang itu dilanjutkan. Karena itu dia bersama komplotan ingin menggagalkan penyerangan Mataram ke Batavia. Akan tetapi Tumenggung Notoprojo malah ditangkap dan dicap sebagai pengkhianat Mataram.
Susunan Agung memerintahkan untuk menghabisi Tumenggung Notoprojo. Tapi Klono yang sudah kembali ke Mataram meminta agar dia saja yang dihukum menggantikan pamannya itu. Tapi karena Susunan Agung dan Klono bersahabat, Susunan Agung memberikan kesempatan kedua pada Tumenggung Notoprojo dengan syarat dia harus ikut menyerang ke Batavia di garis depan sampai dia mati. Titah itu harus diterima meskipun Klono sendiri tidak setuju dengan keputusan Susunan. Besoknya Klono menemui Lembayung dan memberikan informasi jika kakaknya masih hidup di Batavia. Singkat cerita, hari penyerangan pun tiba. Susunan Agung mengobarkan semangat para prajurit. Mukti Utawa mati. Malam sebelum penyerangan Lembayung menemui Susunan Agung dan bilang dia ingin mencari kakaknya di Batavia. Itulah pertemuan mereka. Kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Akhirnya gejolak peperangan pun berlangsung dengan sengit. Di tengah pertarungan, Lembayung teralihkan perhatian karena bertemu kakaknya. Seto dan Lembayung harus tertembak. Naasnya pertempuran itu harus dimenangkan oleh pihak komplit. Pasukan Mataram dipukul mundur sampai perbatasan Sunda Kelapa, tepatnya di pinggir Sungai Ciliwung. Sementara itu, Susunan Agung yang sedang berziarah ke makam Ki Jaya mendapatkan informasi jika pasukan Mataram dipukul mundur dan segera memindahkan benteng mereka ke pinggiran Sungai Ciliwung. Susunan Agung langsung memerintahkan Singoranu untuk memindahkan titik benteng mereka. Namun sebelum titah itu sampai, para Tumenggung dan prajuritnya mentalnya sudah terjatuh. Tetapi Lembayung menyadari sesuatu jika mereka dalam bahaya karena berada di pinggir sungai. Sebab VOC memiliki perahu-perahu kecil dan bisa saja kapanpun menyergap mereka. Hal itu diamini oleh Tumenggung Notoprojo. Namun para Tumenggung lain tidak mendengarkan perkataan Lembayung karena masih berpikir titah Sinuwun Mukti Utawa mati masih dipegang erat oleh mereka semua. Terserang berapa lama, apa yang dikhawatirkan Lembayung pun terjadi. VOC datang menyergap mereka malam hari dan lagi-lagi para prajurit Mataram terpojok. Bahkan Seto kakak Lembayung bertarung sendiri dengan adiknya sendiri meskipun sebenarnya dia sudah menyuruh Lembayung kabur karena pasukannya tahu bahwa VOC jauh lebih kuat. Akhirnya Lembayung tahu kenapa kakaknya memihak VOC. Dia sakit hati terhadap Mataram karena dia disiksa karena melaporkan pejabat yang korupsi, yaitu kepada pajak rakyat. Dia yang awalnya menunjukkan kebenaran malah difitnah melakukan pencurian pada pajak itu. Klono sempat membantu Lembayung, namun dia kalah ilmu hingga naasnya Lembayung mengakhiri hidup kakaknya sendiri karena akan menghabisi Klono. Keesokan harinya mereka hanya bisa meratapi nasib. Banyak korban jiwa dari pihak Mataram dan Tumenggung Notoprojo menyuruh Klono pergi dari sana. Namun saat pasukan Mataram yang lain tiba di sana, mereka malah menghabisi para pecundang yang menyerah pada VOC. Itulah kenapa di zaman dahulu titah raja tidak bisa diganggu gugat. Lembayung yang mengetahui itu langsung menginstruksi penghakiman itu dan berkata Notoprojo sebenarnya sudah menyuruh untuk mundur, tapi pangeran dan Tumenggung lainnya tidak mau mendengarkannya. Padahal sebenarnya sosok Notoprojo adalah tokoh sentral yang mempertaruhkan apakah penyembuhan ini memang untuk rakyat Mataram ataukah ego semata Pati Singoranu yang masih satu padepokan dengan Lembayung. Percayalah, dengan perkataan Lembayung yang akan bertanggung jawab setelah kejadian itu, pasti Singoranu dan yang lainnya menunggu titah raja dan membalas kekalahan. Sementara itu Lembayung pergi dari sana untuk memenuhi Susunan Agung. Sementara itu di tempat lain Klono merasa sakit hati karena Mataram dan pamannya telah dihakimi oleh Mataram itu sendiri. Padahal dia dan pamannya selama ini mengabdi untuk Mataram. Di kerajaan, Lembayung meminta Susunan Agung untuk menghentikan semua ini karena sudah banyak korban berjatuhan. Namun Susunan Agung bersikeras dan tetap melanjutkan penyerbuan, dan itu hingga ratusan tahun ke depan untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita bukanlah bangsa yang lemah. Titah Susunan Agung memerintahkan untuk membuat lumbung padi di sepanjang pesisir utara dan beliau sendirilah yang langsung akan menyerang dan penyerbuan di VOC. Berkat kerjasama Klono dan VOC, Klono memberitahu status pasukan makanan di pesisir utara sehingga VOC bisa membakar lumbung-lumbung padi milik Mataram dan tentunya mengalahkan pasukan Singoranu. Bagi Susunan Agung, Klono adalah pengkhianat, tapi secara tidak langsung itu adalah caranya untuk menyelamatkan rakyat Mataram dari perang yang tidak seimbang. Semua rentetan peraha itu akhirnya menjadi titik balik Susunan Agung menjadi seorang pemimpin. Beliau sekarang mulai meragukan kualitasnya sebagai pemimpin karena telah mengorbankan banyak ratusan ribu korban dari rakyat sendiri.
Apalagi setelah melihat padepokan yang sepi karena santri laki-lakinya harus terpaksa ke perang. Dan dalam upaya terakhir, Mataram pasti si Buranu menyuruh pasukannya untuk membendung sungai Ciliwung dan memasukkan bangkai agar airnya tercemar. Sementara itu, Utari diam-diam memberikan racun kepada Peterzon, pemimpin VOC, sampai dia sakit-sakitan. Ditambah dengan Susunan Agung yang menggunakan ilmu Rogo Sukmo untuk mengintimidasi Peterzon dari kejauhan sampai dia kehilangan nyawa. Bagaimanapun perjuangannya harus tetap dilanjut, namun prioritas utamanya saat ini bagi Susunan Agung adalah menghidupkan kembali padepokan Jejeran, dan beliau sendiri yang akan mengajar di padepokan. Bayu pun hanya bisa mendukung perjuangan Sinulung membangun kembali padepokan Jejeran. Setelah itu, Susunan Agung menyuruh pasukannya untuk pulang ke rumah masing-masing dengan pesan yang sangat menggetarkan hati. Ajari anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Di penghujung film, berkat pengajaran agama yang bersinergi dengan kebudayaan setempat, Susunan Agung sekarang memiliki nama Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram, dan dengan gelar dari Sultan Murad, tempat yang diwakilkan oleh Syarif Mekah Zaid Ibnu Musin Al-Hasmi, ini telah mengukuhkan sosok Raden Mas Rangsang menjadi khalifatul para tokoh yang kelak menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta. Dan film pun tamat.